Plankton didefinisikan sebagai organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik samudera, laut, dan beberapa air tawar. Plankton menjadi rantai makanan mendasar dalam kehidupan di laut. Mereka bisa hidup karena mengambil energi dari matahari untuk mengonversi karbon dioksida menjadi sumber energi dirinya fotosintesis, yang kemudian oleh makhluk samudera lain yang lebih besar memakan plankton-plankton itu dalam rantai makanan yang besar. Dari skema rantai makanan saja sudah jelas. Tanpa adanya plankton maka semua makhluk samudra kecil, krill, udang-udangan kecil, akan mati semua, predator kecil ikut di atasnya mengikuti ikan-ikan sedang dan besar di atasnya juga ikut mati. Burung-burung laut juga ikut mati, singa laut dan anjing laut, beruang kutub, dan masih banyak lagi. Sekitar 70% populasi manusia hidup dalam radius garis pantai dan hidup dari hasil laut. Kalau manusia kelaparan tidak ada makanan dari laut, lari ke daratan kan? Harga bahan pangan daratan juga akan semakin naik, prinsip high demand vs low supply. Belum ditambah sekarang aja krisis pangan masih terjadi kan di negara-negara Afrika dan negara-negara berperang? Manusia akan semakin banyak yang mati juga karena persaingan keras mencari bahan makanan, kerusuhan sosial dan sebagainya. Menurut beberapa studi, agak sulit untuk melacak seberapa banyak kita sudah kehilangan plankton karena ukuran mereka yang sangat kecil dan susah dilacak pergerakannya juga. Tapi yang jelas tanda-tanda kehilangan populasi plankton di samudera sudah mulai masif karena global warming. Dengan kata lain, dampak yang ditimbulkan jika tidak ada plankton di bumi akan tidak ada makanan hasil laut lagi dan krisis pangan. Lalu, kadar oksigen dunia makin tipis dan semua makhluk bumi berebut nafas. Kepunahan massal karena banyak spesies di bumi gara-gara punahnya plankton. Plankton juga berjasa dalam pasokan minyak bumi sebagai bahan bakar utama kendaraan. Melalui proses yang berasal dari laut kuno, plankton terlibat dalam produksi bahan bakar. Ketika plankton mati, mereka tenggelam ke dasar lautan. Di dasar lautan, puing-puing mengendap di atasnya dan reaksi kimia mengubah bahan menjadi lilin kerogen dan bitumen aspal, tar hitam yang merupakan salah satu bahan utama minyak bumi. Kerogen juga mengalami perubahan lebih lanjut saat memanas dan berubah menjadi minyak mentah. Kerogen juga bisa berubah menjadi gas alam apabila suhu lebih panas. Kontribusi plankton terhadap planet bumi tak berhenti di rantai makanan. Fitoplankton dan rumput laut menghasilkan 70% oksigen bumi. Faktanya, salah satu jenis fitoplankton, Prochlorococcus menghasilkan oksigen untuk 1 dari 5 kali tarikan napas manusia. Tidak hanya membantu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, fitoplankton juga mengambil karbon dari atmosfer dan menyimpannya jauh di dalam lautan. Artinya, plankton juga mengekang perubahan iklim. Proses plankton menyimpan karbon ini mirip dengan proses yang digunakan pohon untuk menyimpan karbon dalam daun. Karena fotosintesis mengonsumsi karbon dioksida, karbon pada dasarnya disimpan di setiap plankton. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.